nyenggol Ziza gitu. Karena bapaknya kuat. Nggak ada urusan sama bapaknya Ziza. Memang itu anak bener gimana dong kalau itu anak bener. Gue bukan temennya, tapi gue tahu dulu banget sebelum ada influencer ini terkenal ya. Gue tuh udah tahu Ziza tuh pernah deket sama Salim karena pernah ketemu. Tiba-tiba kok sama Rahel udahannya. Ampun deh. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan itu yang nyebar videonya ditangkep sih. Gue pengen lihat mukanya. Orang. Kalau gue ngomentarin orang apa apa gue kaya. Yang lain nggak boleh karena masih gembel. Kalau dia anak kecil ya, gue nggak mungkin berteman sama anak kecil. Tapi gue lebih jadi timnya si Ziza dibanding RT-nya. Gue gak suka RT-nya. Banyakan drama hidupnya. Kayak apa? Memang iya, banyakan drama. Dia yang selingkuh, dia yang bilang lakinya yang selingkuh. Aneh. Arhan capek-capek latihan lempar jauh, yang kelempar si Zizehnya ke Salim. Aduh. Yohan sabar Han, slow aja Han. Gila, aku betul-betul gak nyangka banget lihat beritanya Arhan dan Ziza. Ini betulan Ziza yang mukanya sekalem itu. Please, ini pasti hoax. Gak terima. Kayak Arhan udah ganteng, mas-mas Jawa, sispek, royal, baik. Aduh, kayak gak ada kekurangan yang terlihat gitu loh di Arho. Please Ziza, kamu tuh cari yang kayak gimana sih? Udah dapat suami yang bener, malah kamunya yang gak bener. Sebel juga. Kayak masih gak nyangka aja ini betulan Zize yang mukanya sekalam itu. Kayak astagfirullahaladzim. Katanya sampai gugurin juga. Kayak jangan melakukan dosa seperti itu. Zize itu gak baik. Setidaknya ada kehidupan lain yang menunggu hidup gitu. Kenapa harus digugurin si Zize? Ini betulan Arhan diginiin. Kalau jadi Arhan udah sih fix nggak bisa dipertahanin. Itu betul-betul orang yang nggak bisa dipertahanin. Please, bisa aja sama aku aja Arhan. Aku kalau jadi istrinya Arhan mungkin kayak udah nggak usah cari laki-laki lain. Aku kalau jadi istrinya Arhan udah anteng di rumah meneng lihat suami main sepak bola gitu kan. Aduh. Ramai kabar dugaan selebgram Aziza Salsa selingkuh dari Pratama Arhan, suaminya. Dari sini kabar cinta segitiga itu mulai terbongkar. Netizen heboh saat senter merebak Aziza Salsa diduga mengkhianati suaminya, pemain timnas Indonesia. Dugaan perselingkuhan Azizah dan Salim Nauderer juga dibongkar Rachel V-nya. Rachel V-nya mengaku tentang perselingkuhan Salim dengan Zize yang notabene sahabatnya sendiri. Rachel V-nya mengaku tak menyangka hubungannya kandas karena sahabatnya tersebut. Terbadut 2024. Oh gini rasanya teman tapi maut. Pertama kali dalam hidup, maaf jadi agak norak, kata Rachel V-nya. Hingga kini, belum ada konfirmasi lebih lanjut dari Pratama Arhan dan Aziza Salsa maupun Rachel V-nya terkait dugaan perselingkuhan ini. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Gue udah dengar gosipnya. Nih ya, buat lo Jiji, siapa sih panggilannya gue nggak tahu. Lu mau selingkuh sama Salim, lu mau selingkuh sama Salam, lu mau selingkuh sama Sulam, lo mau selingkuh sama siluman sekalipun, gue nggak peduli, gue bodo amat. Di sini yang gue pedulin apa? Ayang gue Uti ke bawa di berita gosip lu. Ini kayaknya susah banget ya. Pengen ngeliat nama Uti itu adem sedikit itu susah banget. Susah. Padahal ayang gue tuh nggak ada sangkut pautnya, nggak ada hubungannya dengan gosip lu. Tapi bisa-bisanya dia jadi ikut-ikutan dirujak sama netizen. Kasihan ayang gue. Nasibnya ya Allah. Ini gue dari kemarin ngeliat TikTok tuh, gue cuman pengen jangan sampai nama ayang gue tuh keseret-seret. Aduh Jije siapa sih namanya ini? Lu beban banget jadi teman. Sumpah lu beban banget.
Dari kasus Arhan sama si Lamine Yamal, pelajaran yang bisa kita petik apa ini teman-teman? Ya, yang bisa kita petik ya. Sekeren-kerennya kalian, walaupun Lamine Yamal keren, Arhan keren, kurang keren apa coba mereka, tapi masih bisa diselingkuhin. Gak habis pikir sama cewek-cewek nih. Ya, padahal udah dapat Lamine Yamal, udah dapat Arhan, tapi juga masih diselingkuhin, disia-siain. Pepatah kuno itu mengatakan, satu laki-laki tersakiti, satu dunia laki-laki merasakan. Masalahnya ini dua, Pak. Ya, semoga dengan kasus ini tidak membuat si Arhan itu mentalnya drop, tidak mempengaruhi performanya dia di timnas ya teman-teman ya. Semoga kita doakan si Arhan bisa mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik ya guys ya. Guys, tapi itu beneran yang beredar di sosial media yang katanya sampai trisome. Apakah betul? Beneran kah teman-teman? Emang ada buktinya? Coba tulis di kolom komentar kalau ada buktinya teman-teman ya. Selanjutnya, Pratama Arhan menyerahkan emotion dua tangan dan senyum malaikat di saat beredar kabar bahwa sudah menjatuhi talak 3 ke Zizé. Sangat miris dengan apa yang terjadi dan dialami Arhan Pratama ini. Masih terngiang di telinga fans sepak bola Indonesia fakta di balik perjuangannya di Korea tersebut. Fakta bahwa selama di Korea, Arhan tidak ditemani sang istri. Hal ini sempat diceritakan istri Bayu Eka, mantan penerjemah Luis Milla, Lucy Mandesta. Lucy dan Bayu saat itu berada di Korea dan menyempatkan diri bertemu Arhan yang baru saja bergabung Suwon E. Ketika Lucy bertanya, Zizé di mana dan mengapa tak menemaninya? Arhan lantas dengan polosnya menjawab bahwa sang istri sedang sangat sibuk. Arhan pun tidak bisa memastikan apakah istri itu bisa menyusul dan menemaninya di Korea atau tidak, hingga terkuak kabar perselingkuhan Zizé tersebut. Di saat perjuangannya meraih menit bermain di Suwon, muncul kabar tak terduga soal perselingkuhan sang istri. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Berita yang lagi panas-panasnya nih, pemain timnas kebanggaan kita, Pratama Arhan, diselingkuhin oleh istrinya. Sebagai konten kreator sepak bola, sebenarnya gue malas untuk membahas isu ini. Tapi di video ini gue hanya memberi semangat buat Pratama Arhan. Dan kalaupun berita ini benar, semoga Pratama Arhan diberikan yang terbaik dalam masalahnya ini. Ya, bisa saja berita ini memberikan dampak yang buruk kepada performa Pratama Arhan sendiri. Karena selain di klub dia jarang dimainkan, di segi percintaan dia gini, aduh. Sekali lagi buat Pratama Arhan, semangat terus, fokus ke karir aja, dan kalaupun nanti dipanggil oleh timnas Indonesia, berikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Buktikan kalau kamu itu yang terbaik, dan lepaskan kalau memang dia bukan yang terbaik buat lo. Dan buat Pratama Arhan, balas dendam yang terbaik itu adalah menjadikan diri lebih baik lagi. Dan semoga aja berita ini bisa membuat Pratama Arhan ini lebih termotivasi untuk bisa meningkatkan permainannya lagi. Pacaran 4 tahun ujung-ujungnya diselingkuhin. Ini cewek juga hiper banget kayaknya ya. Sampai berita yang beredar pada main bertiga coy. Bukannya gimana ya, nggak habis pikir aja coy, bisa-bisanya gitu. Udah punya suami pemain bola juga padahal masih aja cari yang bagaimana lagi sih. Emang tuh ya rata-rata kalau cewek selingkuh, dia tuh merasa paling nggak puas gitu. Ya contohnya ini, semua cowok, semua cewek rasanya tuh sakit banget ya kalau ada di posisi dia juga. Aduh, ternyata istrinya atau suaminya malah selingkuh, main sana sini, sampai arak kebo lagi. Aduh. Cuman bisa nggak sih berhenti gitu, berhenti berita-berita yang kayak gini. Lama-lama manusia tuh trauma anjir, pada punya istri lah, pada punya suami lah, lama-lama juga pada hidup menyendiri nih gue rasa. Ini kalau dilihat-lihat ya, dalam sebulan aja tuh bisa berapa kasus tentang perselingkuhan anjir. Terakhir, selebgram Aziza Salsa memberikan klarifikasi setelah mendapat tudingan selingkuh dari suaminya pesepak bola bernama Arhan. Berembus kencang dugaan Aziza berselingkuh dengan Salim Nauderer yang menjadi sebab putusnya jalinan asmara Salim dengan selebgram Lasher Penya. Berembus kencang dugaan Aziza berselingkuh dengan Salim Nauderer. Sementara hari itu tepat Aziza dan Arhan merayakan 1 tahun pernikahan mereka. Aziza menyatakan rumah tangganya dengan Arhan baik-baik saja. Saat ini rumah tangga kami dalam keadaan baik, tutur Aziza. Ia dan Arhan berharap agar tidak ada lagi pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong atau fitnah tentang mereka tetangga mereka. Lalu,
Aziza juga memohon doa terbaik untuk ia dan Arhan. Doa terbaik untuk ia dan Arhan serta meminta diberikan privasi dalam waktu ini. Terakhir, ia meminta maaf atas kegaduhan yang sudah terjadi. Jadi, sampai di sini bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.